Oke, balik lagi di channel gua Hamdan Syam, dan di video kali ini gua akan memberikan penjelasan atau ngasih tutorial untuk Excel dengan rumus if bertingkat. Nah, kenapa disebut rumus if bertingkat? Karena rumus ini mempunyai lebih dari dua kategori atau keterangan. Jadi bukan hanya lulus atau tidak lulus, tapi nanti ada lulus kemudian tidak lulus, tapi di tengah-tengahnya ada remedial. Jadi ada tingkatan yang paling rendah itu tidak lulus, tengah-tengah itu remedial, dan paling tinggi itu lulus. Nah, jadi ada beberapa tingkatan. Nah, rumus ini biasa digunakan untuk para guru ya, untuk memberikan nilai, untuk memberikan keterangan di rapot. Nah, kemudian juga untuk dosen memberikan keterangan nilai A atau B atau C, atau mungkin bisa juga dipakai oleh admin. Admin biasanya bikin untuk memberikan keterangan nilainya kumlot atau summa kumlot atau terpuji atau dan sebagainya. Banyak tingkatan yang kita bisa gunakan menggunakan rumus if bertingkat ini di Excel. Nah, langsung aja kita bikin rumusnya. Tapi sebelumnya gue pengen bikin table dulu. Mungkin di sini gue agak percepat bikin tabelnya. Dan by the way, di sini gue pakai Microsoft Excel 2019, dimana di sini ada beberapa fitur dan beberapa hal yang sangat dimudahkan sekali oleh Microsoft Excel 2019. Nanti gue akan jelasin di mana kemudahannya dan di mana enaknya pakai Microsoft Excel 2019. Oke, gue pengen bikin dulu tabelnya ya, mulai dari misalnya nomor, kemudian 1, 2. Nah, di sini gue pengen bikin sampai 10 aja kali ya. Nah, kemudian di sini ada biasa ya, nama, kemudian di sini JK ya, gue singkat aja JK, jenis kelamin, dan nilainya nilai MTK ya, gue singkat matematika. Kemudian di sini ada keterangan ya, keterangan yang nanti digunakan untuk menerangkan nilai dari MTK ini lulus atau tidak lulus. Oke, di sini juga gue pengen ngasih kategorinya dengan tabel yang berbeda. Misalnya kategori lulus itu warnanya apa, remedial warnanya apa, dan tidak lulus warnanya apa. Jadi nanti masing-masing kategori ini kita akan berikan warna. Nah, untuk kategori lulus ini rentang nilainya adalah dari lebih dari 80. Kemudian untuk yang remedial ya kisaran 70 sampai 79. Nanti kalian bisa sesuaikan aja rentang nilainya sesuai dengan kurikulum kalian sendiri, atau biasa kalian mau pakai nilainya berapa, ya kalian sesuaikan saja. Oke, nah di sini gua kasih namanya dulu ya, ngasal aja ya. Oke, Asyad, Bagas, Bapak, Idar, Hanum, dan Marisa. Nah, untuk jenis kelaminnya di sini perempuan, laki-laki, seru sampai Rara perempuan, Hanum perempuan, dan Marisa perempuan. Nah, untuk laki-laki di sini, oh ya, sini gue gedein dulu ya guys, biar kalian kelihatan. Oke, nah karena kita akan, nah di sini, oke, kemudian di sini laki-laki sampai sini ya. Nah, gue pengen kecilin ini cukup segini aja. Kemudian home, gue percepat ini. Kemudian ini gue kasih keterangan ini tengah-tengah semuanya. Oke, mereka harus di tengah ya. Terus kemudian harus di bold. Nah, kemudian harus di, nah ini yang ini nih, kecilin aja nilai MTK-nya ya. Gue juga ngasal nilai MTK-nya kira-kira misalnya 85, 75, kemudian 50, 70, 70, 50, 70, 80, 90, 90. Oke, nah nanti nilai ini yang akan kita jadikan acuan apakah nilai keterangannya lulus atau tidak lulus. Nah, di sini kita tinggal blok Ctrl A aja, nanti dia akan ngeblok sesuai dengan area tabelnya. Nah, tinggal kita kasih all border. Nah, kemudian untuk bisa lebih nyaman buat dilihat dan mudah untuk dilihat, jadi kita nggak kayak terkecoh misalnya Rasyad ada di baris keberapa, kita pakai mana ya, gue lupa, bukan ini, heading format table. Nah, di sini kita pakai yang ini ya. Oke, nah jadi terlihat ya
ya lebih mendingan lah ya, dilihat lebih enak, ada warna-warnanya. Oke, nah sekarang kita menggunakan rumus if untuk memberikan keterangan MTK ini apakah dia masuk ke kategori yang mana. Nah sini gua akan kasih warnain kategori dulu ya. Nih, untuk mewarnai kategorinya ini kita pakai conditional formatting, ke highlight cells rules dan ke text that containing. Nah jadi ini misalnya ya, kalau misalnya ada yang mengandung kata lulus, maka kita kasih warna green. Kenapa kita kasih warna green? Karena ya warna green itu mencerminkan sesuatu yang bahagia atau menyenangkan. Kemudian, nah ini kita abaikan dulu aja soalnya masih belum selesai. Kemudian kita ke highlight lagi, text and contains, terus kita kasih yang kalau misalnya remedial, ada misalnya ada kata-kata remedial, maka dia akan dia warnanya merah kuning. Kenapa warna kuning? Ya karena kuning itu kan melambangkan ya warning ya. Ini jangan bloknya masih 3 ini jangan dihilangkan dulu, masih kesini lagi, jadi 3 langkah ya kita lakukan. Kemudian ke text that containing, kemudian kita ke sini. Nah kata sel yang mengandung kata tidak lulus, maka dia akan berwarna merah. Kenapa merah? Ya merah itu kan kayak bahaya atau nilainya membahayakan. Jadi kalau nilainya kecil nanti tidak lulus, dan kalau tidak lulus berarti ya kesannya merah gitu. Oke. Ini kita tengahin dulu biar gak enak kelihatannya. Oke, nah langsung saja kita ke rumus. Oh ya, by the way, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share channel gue ini. Dan di channel gue ini ada beberapa playlist ya, salah satunya adalah tutorial Word and Excel dan PDF. Jadi kalian bisa lihat cara-cara bagi kalian yang admin atau bagi kalian yang juga mungkin profesinya guru, dosen dan sebagainya yang juga melakukan administrasi. Kalian bisa melihat cara-cara tercepat atau quick tutorial atau cara yang memudahkan kegiatan administrasi kalian dalam memberikan nilai ke siswa atau dalam hal-hal lain yang berhubungan dengan administrasi. Banyak tutorial yang ada di channel gua. Selain itu juga ada beberapa konten, misalnya kayak konten OSIS, konten tentang self improvement, dan banyak lagi kontennya yang bisa kalian lihat di channel Hamdan Syam. Oke, terima kasih guys. Kita lanjut lagi. Oke, tapi jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Nah, sekarang kita lanjut ke fungsi if. Seperti biasa, kita harus mengawali dengan sama dengan, kemudian kita kasih if karena ini ada fungsi if. Kemudian kita kasih kurung buka. Nah, kemudian kita tentukan logical testnya mana. Logical test ini adalah sebuah nilai yang akan kita tentukan dia masuk ke kategori lulus remedial atau tidak lulus. Nah, berhubung jadi yang kita pengen jadikan logical test atau nilai acuan adalah 85 ini. Nah 85 ini ada di sel keberapa? Sel D2. Sebenarnya bisa kita klik, cuma nggak apa-apa, gue pengen ngetik aja dia ada di sel D2. Nah 85 kan ya. Kemudian nah untuk menggunakan rumus if ini biar kalian nggak pusing-pusing, awalilah rumus if ini dengan nilai yang paling besar, kategori nilai yang paling besar atau rentang nilai yang paling besar ini jadi acuan dulu. Jangan yang dari yang kecil. Kenapa? Ya biar gampang aja kalian mengingat rumus ini. Ketentuannya adalah jika D2 ini lebih besar atau sama dengan 80, oke, maka dia lulus pakai huruf besar semua ya. Kemudian jika D2 ini lebih besar atau sama dengan 70, maka dia itu tidak remedial. Oke. Selain itu dia tidak lulus. Oke. Nah di sini sebenarnya kita cukup memberikan satu kurung tutup aja. Kita nggak perlu ngitung berapa kurung tutup yang harus kita kasih. Karena apa? Nah ini dia yang gue pengen sampaikan. Karena kita menggunakan Microsoft Excel 2019 yang mana ini sangat dimudahkan sekali oleh aplikasi ini, versi yang terbaru yang 2019 ini. Nah nanti ada nih, gue klik aja ya langsung ke enter. Nah nanti dia akan mengoreksi nih, dia membantu kita buat ngoreksi.
Yes. Nah, oke, lulus remedial. Nah, tadi gue bilang ya, lebih mudah. Kenapa? Kalau misalnya di versi sebelumnya kita harus ngopi dulu nih, ngopi paste sampai ke bawah. Tapi kalau di 2019 ini, kalau kita klik enter aja, yang bawah udah menyesuaikan. Tuh, rumusnya kan tadi ini tuh semua. Nah, sekarang dia yang bawah-bawahnya sudah menyesuaikan, rumusnya sudah sama. Padahal tadi nggak ada ininya kan, nggak ada isiannya, nggak ada rumusnya juga, nggak ada keterangannya juga. Tapi karena di 2019 ini, maka ini mudah sekali ya. Oke, kita kasih tengah-tengah aja. Kemudian, nah sekarang kita coloring ya, seperti sesuai dengan kategori dan rentang nilai ini. Nah, seperti yang tadi gue bilang, kita ke conditional formatting, kemudian kita ke highlight cells and rules, kemudian kita ke text that containing. Nah, jadi teks yang mengandung kata lulus, maka ini akan berwarna green atau hijau, jadi menyenangkan warnanya. Nah, stop. Nah, di sini kan ada tidak lulus juga ikut warna hijau, tapi ini belum selesai. Kita lakukan ini sebanyak 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena ada 3 kategori. Nah, lanjut kita ke conditional formatting, highlight cells and rules, dan text that containing remedial ya. Kita ketik remedial. Nah, remedial ini kita format dengan yellow fill with dark yellow text. Nah, jadi ada background warna kuning dan teksnya itu warna kuning tapi agak dark ya. Jadi untuk membedakan mana background, mana teks itu sendiri. Klik OK. Nah, ini yang remedial nih udah mulai kuning nih. Sekarang tinggal satu lagi, yaitu warna merah yang keterangannya tidak lulus. Sama seperti ini, highlight cell rules, kemudian text that containing ya, text that containing. Kemudian kita ke new format rule. Nah, di sini tidak lulus. Nah, jadi teksnya tidak, jadi sel yang mengandung kata tidak lulus, maka dia akan berwarna merah. Nah, seperti yang gue bilang tadi di awal, kalau kita pengen, kenapa tujuan ini diberikan rumus bertingkat, if bertingkat, dan kita beli coloring atau warna, karena buat mudah untuk ini nih, melihatnya. Jadi kalau udah kayak sekilas kayak gini aja nih, kita udah bisa lihat ada 2 orang yang nggak lulus, kemudian ada 4 orang yang lulus, dan ada 4 orang juga yang remedial. Ini kebantu banget nih buat kita ngelihat secara kilas mata berapa orang yang lulus dan tidak lulus dan tidak yang remedial. Ini baru data 10 data. Gimana nanti kalau banyak banget data, kan per kelas biasa sampai 25 sampai 30 siswa misalnya. Nah, itu kalian harus menggunakan rumus ini. Karena apa? Untuk membantu proses administrasi keguruan kalian atau kedosenan kalian. Ini sangat memudahkan sekali ya Microsoft Excel ini. Nah, jadi itu dia tutorial rumus if bertingkat. Nah, kalian bisa custom aja kategori atau keterangannya ya. Untuk kalau lulus dan tidak lulus mungkin ini biasa digunakan untuk guru. Tapi kalau misalnya untuk dosen biasa menggunakan nilai A atau B atau C atau D. Nah, biasanya kalau di kampus kuliah kayak gitu nilainya A, B, C atau D. Oke, itu aja dari gua. Terima kasih dan silahkan kalian mempelajari. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan sekali lagi please bantu like, comment, subscribe, and share, dan rekomendasikan video ini ke teman kalian, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Terima kasih dari gua. Bye bye.